hari ini yang melaksanakan apel penghormatan pagi ini. Anak-anak sekalian, ibu bapak dan guru yang saya hormati, marilah kita selalu ingatkan kata-kata yang disampaikan oleh guru-guru kita. 1000 kata-kata tidak akan membawa apa-apa, bermanfaat apa-apa apabila tidak dilaksanakan. Tapi satu kalimat yang dilaksanakan itu sangat memberi manfaat kepada kita. Artinya, walaupun kita setiap Senin berjanji, sumpah janji, atau janji siswa, tapi hanya sebatas kata-kata, itu tidak akan membawa manfaat bagi kita. Nah, lebih baik walaupun satu kalimat dari semua janji itu, tapi kita laksanakan, itu membawa manfaat kepada kita. Kalau berharap kepada anak-anak sekalian, kemarin sudah kita melaksanakan pelaksanaan mengikuti UMI Ujian Madrasah Indonesia, yang kemarinnya kita sudah melaksanakan Olimpiade, dan ada juga nantinya seperti lingkungan belajar bagi tenaga kependidikan dan pendidikan. Nah, karena itu rangkaian itu harus kita laksanakan, karena itu adalah juga sebuah kewajiban kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Bapak ibu anak sekalian yang Bapak sayangi dan yang Bapak hormati dan yang Bapak banggakan pada guru, tentunya Bapak berharap untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Nah, Bapak berharap kita harus memiliki satu keunggulan dari beberapa keunggulan. Tapi kita harus memiliki suatu kelebihan dari beberapa yang kita miliki. Yang benar-benar kelebihan itu ada pada kita. Nah, sesuai dengan kita kemarin, kata Ustadz, waktu kita maulid, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkannya. Nah, artinya kita misalnya dari beberapa mata pelajaran kita harus memiliki satu keahlian, benar-benar keahlian. Nah, dengan keahlian satu itu pasti akan mengangkatkan derajat kita, mengangkatkan diri kita sendiri. Misalnya kita ahli bahasa Inggris, nah sehingga kita bisa bisa berbicara dengan orang-orang yang bukan orang Indonesia, atau ahli matematika, nah ahli menghitung, atau ahli IPA. Nah, harus dimiliki, harus punya keahlian itu. Atau kita ahli pramuka, pasti akan membawa ke kualitas kita. Wah, ahli pramuka misalnya kan hanya satu kelebihan pramuka, sehingga dia mempunyai kelebihan tersebut mengangkatkan derajat kita. Nah, atau ahli organisasi misalnya dari usul, apa saja yang penting kita itu mempunyai keahlian. Nah, misalnya fikih kita ahli, sehingga kita akan terangkat di masyarakat dengan ilmu fikih kita. Selalu didepankan orang di masyarakat dengan ilmu fikih kita. Nah, jadi anak-anak sekalian, saya berharap harus ada dari beberapa ilmu itu, kita memiliki keahlian dari beberapa ilmu itu. Bujur-bujur kita ahli, bujur-bujur kita memiliki keilmuan tersebut. Jangan sampai semuanya itu tidak ada keahlian pada kita, sehingga kita tidak bisa mengangkatkan derajat kepada diri kita sendiri. Kamu berharap seperti itu, karena siapa yang mempunyai ilmu kelebihan, ketinggian ilmunya pasti Allah akan mengangkatkan derajatnya tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian, semakin masih berjuang untuk masa depan, maka usahakanlah kita harus memiliki ada keahlian
keahlian apa saja. Nah, dengan ahli apa saja pasti kita tak akan berangkat. Nah, tidak mungkin kita memiliki keahlian semuanya, tapi kita harus ada memiliki keahlian-keahlian. Misalnya ahli karate, ahli silat pasti akan mengangkatkan derajat kita tersendiri, bahkan sampai ke nasional. Misalnya ahli olahraga. Nah itu. Jadi anak-anak sekalian, yang penting ada mempunyai keahlian. Jangan sampai tidak ada sama sekali keahlian. Nah, jadi Bapak berharap seperti itu. Misalnya di bidang olahraga, sepak bola, badminton, apa saja yang penting kalian harus memiliki keahlian tersebut, sehingga insya Allah dengan keahlian tersebut masa depan kalian akan menjadi baik. Nah, jadi keahlian itu Apa saja sehingga masa depan kalian insya Allah akan baik, asal benar-benar keahlian itu kita miliki. Tidak perlu semua bidang kita miliki ahli, tapi pilihlah satu keahlian. Misalnya IPS, dia mengikuti UMI sampai ke nasional, akhirnya dia misalnya dapat juara beasiswa, atau IPA, matematika. Nah, jadi apa saja harus memiliki keahlian, salah satu saja diambil kalau tidak semuanya. Nah, dan anak sekalian, Bapak pesankan kepada kalian, ini sudah di pertengahan semester semester ganjil. Nah, belajar dengan diam di rumah sehingga orang tua kita menjadi bangga kepada kita. Dan juga Bapak pesankan, jangan lupa mengerjakan salatnya, salat lima waktu, salat sunat. Nah itu, apalagi salat duha itu mencegah kita daripada kemiskinan. Siapa yang melaksanakan salat duha, insya Allah tidak menimpa kemiskinan pada dia. Nah, apalagi siapa yang terangkat derajatnya di permukaan bumi ini, jangan tinggalkan ya salat tahajud tengah malam. Nah, siapa yang ingin memiliki dunia akhirat, maka salat sunatlah sebelum fardu subuh, maka lebih baik pada isi dunia. Nah, ini Bapak sampaikan kepada sekalian, kerjakan, jangan tinggalkan salat. Insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Dan anak sekalian, ingatkan ini pesan Bapak ini, kalau kalian ingin yang sukses, jangan meninggalkan salat. Insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kalian masih banyak waktu untuk menuntut ilmu, maka tuntutlah ilmu dengan sekuat tenaga. Insya Allah masa depan kalian akan menjadi baik nantinya. Nah, ini harapan Bapak kalian semuanya. Pada hari ini juga Bapak sampaikan, mungkin Bapak pada hari ini terakhir menjadi pembina di sini, Bapak, karena yang namanya tugas itu dimanapun ditempatkan selalu kita siap sedia. Nah, karena juga pemberitahuannya secara WA saja, undangannya secara WA juga, dan ke tempat yang mana Bapak sendiri tidak tahu pastinya. Yang baru nih Pak. Jadi insya Allah hari ini jam 10 nantinya akan diadakan sumpah jabatan pelantikan di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah. Nah, sehingga